curious about your work. Anyway, our friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so. Kita nak sentuh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Timnas U17 kokoh di puncak usai tumbangkan Afghanistan, cetak 2 gol dalam 1 menit. Timnas U17 kokoh di puncak usai tumbangkan Afghanistan, cetak 2 gol dalam 1 menit. Timnas Indonesia U17 menutup fase grup Piala Asia U17 2025 dengan sempurna. Garuda Muda mengalahkan Afghanistan U17 dengan skor 2-0 di matchday terakhir fase grup C. Jumat 11 April 2025 dini hari WIB, laga Afghanistan U17 versus Indonesia U17 dimainkan di Stadion Prince Abdullah, Jeddah. Pertandingan ini jadi kesempatan untuk timnas menyempurnakan laju di fase grup. Sesuai prediksi, laga berlangsung cukup alot. Skor 0-0 terkunci hingga ujung laga, sampai akhirnya timnas mencetak 2 gol cepat di injury time lewat aksi Fadli Alberto, 94, dan Zahabi Ghali, 96. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemuncak klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia U17 lolos sebagai juara grup. Pertandingan dimulai dengan tempo sedang. Coach Nova Arianto melakukan rotasi skuad untuk laga ini, starting 11 Timnas Indonesia U17 berbeda dari 2 laga sebelumnya. 15 menit berlalu, kedua tim bergantian menyerang, meski masih tidak maksimal dalam penyelesaian akhir. Afghanistan lebih agresif, pola permainan terbentuk. Indonesia lebih banyak bertahan, Afghanistan tampak semakin percaya diri. Meski begitu, permainan solid Garuda Muda cukup membuat tim lawan frustrasi. Skor 0-0 menutup 45 menit pertama. Masuk babak kedua, tempo permainan tidak jauh berbeda. Afghanistan masih lebih agresif menyerang, Indonesia menunggu dan meladeni gempuran lawan. Masuknya Evandra Florasta di babak kedua sedikit meningkatkan daya gedor Indonesia. Meski begitu, hingga 70 menit berjalan, belum ada gol dari kedua tim, masih 0-0. Memasuki 10 menit akhir, Afghanistan tampak kelelahan, dan Indonesia bisa memaksimalkannya dengan baik. 2 gol cepat dicetak Indonesia di menit-menit akhir pertandingan. Menit ke-94, Fadli Alberto mencetak gol pertama dengan tembakan ke sudut kiri bawah. Menit ke-96, giliran Zahabi Ghali yang mencetak gol, bola ke kanan bawah. Kedua gol timnas kali ini datang dari assist Aldian Syah Taher. Skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U17. Berkat berjasa bawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, sosok pemain ini viral. Mengenal lebih jauh pemain timnas Indonesia U17, Evandra Florasta yang banyak dibicarakan performanya bersama tim Garuda berlaga di Piala Asia U17 2025. Sebagaimana diketahui, tim Garuda Nusantara asuhan Nova Arianto berhasil lolos ke Piala Dunia U17 usai meraih 2 kemenangan beruntun dalam babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 saat ini mengantongi 6 poin dan menempati puncak klasemen sementara grup C Piala Asia U17. 2 kemenangan tim Garuda Nusantara itu saat menundukkan Korea Selatan 1-0 dan mempecundangi Yaman 4-0. 2 kemenangan indah itu tak hanya mengantarkan skuad Garuda untuk lolos 8 besar Piala Asia U17, tetapi juga dinyatakan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Hasil membanggakan itu tak luput dari sosok pemain yang sejauh ini menjadi top skor yakni Evandra Florasta. Dalam 2 pertandingan timnas Indonesia, dia sudah menyumbang 3 gol. Remaja kelahiran Malang, 17 Juni 2008, 16 tahun ini menjadi pusat perhatian dan digadang-gadang menjadi calon top skor dalam ajang Piala Asia U17. Dengan 3 golnya, Evandra memimpin daftar pencetak gol sementara,
bersanding dengan pemain Jepang, Minato Yoshida. Ia menjadi sorotan sejumlah fans dan pengamat, lantaran berposisi sebagai gelandang, namun punya naluri haus gol. Sehingga banyak yang salah kaprah akan posisinya, karena performa yang ditunjukkan di lapangan seperti bukan seorang gelandang. Hal itu menciptakan kebingungan para lawan. Namanya langsung mendadak menjadi sorotan atas performa impresifnya. Sebelumnya di skuad U17 mungkin publik hanya mengenal Zahabi Gholi dan Matthew Bakker. Akan tetapi, dirinya tak butuh sorotan, ia hanya butuh kebebasan di atas lapangan hijau. Dan tampaknya Coach Nova Arianto sangat paham akan hal itu. Karena bakat pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm itu, terlalu sayang bakatnya jika tak dimaksimalkan. 3 gol dari 2 pertandingan sepertinya hanya sedikit bukti dari berkualitasnya permainan Evandra Florasta. Sebab, lebih dari itu pemain jebolan SSB Angkasa itu punya kemampuan spesial untuk menciptakan kebingungan bagi tim lawan dan termasuk pelatih. Pasalnya, dia berposisi sebagai gelandang aksi-aksi yang ditunjukkan di lapangan menunjukkan kalau dia tak hanya seperti gelandang. Dia punya kontrol bola bak striker murni, tak keraguan-raguan ketika berhadapan dengan kiper tim lawan. Selain itu, dirinya juga mampu memadukan visi tajam dan mengatur tempo yang menjadikannya arsitek serangan yang ulung. Berawal dari diklat Persema Malang, Evandra Florasta kini tercatat sebagai pemain tim muda Bayangkara FC sejak tahun 2022. Bakatnya pun tercium dan diasah lebih tajam oleh Nova Arianto. Dirinya pun menjadi pilar tidak tergantikan di lini tengah timnas U17. Dalam ajang Piala AFF U16 2024, Evandra tampil dalam 4 laga dan menyumbangkan 1 gol. Langkahnya tak cuma sampai di situ, karena setelahnya ia masih dipanggil skuad U17 dan melakoni 7 pertandingan uji coba sepanjang tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025, Indra Syafri selaku pelatih timnas Indonesia U20 saat itu, secara mantap memanggil Evandra Florasta untuk bergabung dalam persiapan Piala Asia U20 di Cina. Di ajang tersebut, ia tampil dalam 3 pertandingan dan menyerap segala pengalaman berharga di kancah internasional. Seusai petualangan berharga di timnas U20, ia kembali ke timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto untuk membawa segala ilmu dan pengalaman untuk menggapai mimpi lolos Piala Dunia U17. Di mana hal itu terbayar bersama skuad Garuda Nusantara bisa lolos Piala Dunia U17 2025 melalui babak kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah.